Pondasi kokoh di segala sendi kehidupan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin menjadikan Kesultanan masyhur dan kehidupan rakyat makmur. Pergantian kekuasaan secara turun-temurun dari Sultan Maulana Yusuf ke Sultan Maulana Muhammad, ke Sultan Abdul Mufakir, ke Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, semakin menambah kejayaan kesultanan hingga mencapai puncaknya pada era Sultan Ageng Tirtayasa. Sepeninggal Sultan Ageng Tirtayasa, kerajaan dipimpin oleh Sultan Haji dan penerusnya hingga sampai pada Sultan terakhir, Sultan Rafiuddin. Pada masa inilah salah satu keunikan dari Kesultanan Banten terjadi, yaitu difungsikan dua keraton dalam satu kesultanan, Surosowan dan Kaibon. Keraton Kaibon diambil dari kata keibuan yang dimaksud sebagai persembahan bagi Ibunda Sultan. Lebih lanjut menurut penuturan Abah Yadi Ahyadi, Keraton Kaibon sendiri merupakan satu cagar budaya tanda masa transisi peralihan kekuasaan dari Kesultanan penuh ke pemerintah Hindia Belanda. Karena di masa akhir inilah semua sultan sudah mulai digaji oleh pemerintah Hindia Belanda. Di masa transisi itulah Sultan Safiuddin mempersiapkan Keraton Kaibon sebagai tempat untuk melindungi sang ibunda. Di Keraton Kaibon itu di samping sebagai keraton Kesultanan Banten periode terakhir, jadi ditempati oleh 3 sultan, dari Sultan Ishak 1808, kemudian terakhir Sultan Rafiuddin. Nah, ketika fase Sultan Rafiuddin, Keraton Kaibon itu dijadikan 2 pemerintahan, antara pemerintahan keresidenan dan pemerintahan kesultanan. Sehingga ketika proses kesultanan itu dibubarkan di tahun 1828, sampai mulai dibubarkannya, Keresidenan Banten dipindahkan ke Gedung Gubernuran Banten hari ini, Keraton Kaibon kemudian ditinggalkan oleh penduduknya. Nah, jadi mulailah itu di situ banyak peristiwa-peristiwa heroisme, perlawanan ingin mengembalikan Kesultanan Banten, karena beberapa pejabat kesultanan tidak mau pemerintahan kesultanan ini runtuh di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga terjadilah perlawanan-perlawanan yang paling besar, yang masif, itu perlawanan Ki Wahya di tahun 1848. Setiap siklus memiliki akhir. Berabad-abad kerajaan Banten girang dan eksistensi selama 3 abad Kesultanan Banten mencapai titik akhir dari sebuah era kejayaan. Meninggalkan warisan peradaban, bangunan, dan tata wilayah yang luar biasa. Dan perpaduan antar etnis masyarakat yang penuh dengan toleransi yang menjadikan Banten sebagai salah satu kekuatan dominan di negeri ini. Yang sekarang terlihat mungkin Gua Banten Girang, terus juga kanal, terus Alas Dawe, Dalung itu perpustakaannya, yang sekarang udah jadi perumahan semua, bingung untuk mendeteksi yang lain. Terus juga pelabuhan yang arah ke dari Alas Dawe itu ujungnya itu, dan yang sekarang yang jadi bendungan Sindang Sari itu juga dulu juga ada bendung. Tapi ada satu teknologi, kenapa sih kapal dari Karangan tuh bisa masuk ke Banten Girang? Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini yang luput dari kajian para teman-teman pengkaji sejarah, khususnya di Cibanten. Rupanya itu sudah ada bendung secara tradisional, seperti yang kita lihat hari ini itu di terusan di Eropa untuk melintasi benua antara Samudra Pasifik ke Samudra Atlantik untuk mempersingkat waktu. Jadi dengan cara dibendung, kemudian kapal yang satu standby mau terus naik. Jadi terus, nah bendung-bendungannya itu diantaranya di rumah sakit sampai Kaujon. Terus di belakang Pasar Lama sampai ke Karangantu. Jadi ada beberapa bendungan-bendungan, dan bendungannya itu terbuat dari papan, kayu laban, dan kayu warudoyong. Keraton Kaibon dibangun di kawasan kesatrian atau militer kesultanan dan memiliki beberapa bagian bangunan, gerbang bentar, dan padu raksa, masjid, dan keraton, dengan 3 kamar tidur, dan di sisi kiri keraton merupakan tempat para penjaga dan pengawas. Kalau gerbang bentar dan gerbang padu raksa itu hampir semua tradisi masyarakat Jawa itu sama. Gerbang bentar itu melambangkan bibir, gerbang padu raksa itu melambangkan tenggorokan, lak-lakan di dalam serangnya. Jadi orang bebas masuk
ke mulut, nanti ketika merasa kurang nyaman itu dilepeakan. Jika lewat gerbang gerbang Paduraksa. Jadi itu simbol sebuah daerah yang ada di Jawa, termasuk di Nusantara. Ada perbedaan dengan Bentar Banten? Nggak ada perbedaan. Kalau nama ya, kalau nama. Tapi kalau bentuk setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Semuanya keterkaitan regenerasi. Banten Girang itu fasenya dari abad ke yang tertulis di manuskrip abad ke-7 sampai abad ke-14, abad ke-15. Kemudian abad ke-16 itu pindah ke Banten Lama. Nah, dari Banten Lama kemudian itu pindah lagi ke Serang Kota. Jadi Serang Kota itu pusat administrasi pemerintahan dari zaman kerajaan Sunda sampai zaman Republik, sebagai pusat pemerintahan ibu kota masa kerajaan Sunda di Banten Girang, ke Banten Lama sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten, pindah ke Kaujon, alun-alun Serang itu adalah pusat pemerintahan Keresidenan Banten. Jadi semuanya keterkaitan sebagai heritage dan tinggalan budaya peristiwa yang pernah terjadi yang ada di Serang. Menurut akal pemikiran, Kuncen Banten Girang walaupun bagaimana, tanpa didukung oleh pemerintah tidak akan ada berhasil. Pemerintah daerah harus partisipasi ya, bertanggung jawab untuk tetap bertahan dan malah harus diperbaiki kembali yang kira-kiranya memerlukan perbaikan. Karena ini bukan hanya simbol, tapi juga fakta sejarah ya. Fakta sejarah yang kalau kita pelihara, kalau kita kelola dengan baik, maka ini dampaknya akan baik sekali, baik untuk ekonomi, ya, kebudayaan, kemudian pembelajaran, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah Kota Serang dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tinggal diam untuk mempertahankan keberadaan ketiganya ini. Yang pernah kita lakukan yaitu dengan mengadakan monitoring dan verifikasi, yaitu ke para juru perawat, ya, juru perawat makam itu sendiri dan situs. Di antaranya kita memastikan bahwa benar-benar diperhatikan oleh Kota Serang, ya, yaitu bagaimana ia diberi honor para jupel itu, kemudian diberi perlengkapan untuk membersihkan tempat tersebut. Bidang kami, bidang pembinaan kebudayaan, salah satunya memiliki kasih cagar budaya dan permusiuman. Program yang telah dilaksanakan tentang kajian naskah kuno, kemudian juga kajian diduga cagar budaya, dan insya Allah akan kami langsungkan juga penetapan cagar budaya. Dan yang sekarang akan kita laksanakan adalah tentang film dokumenter yang berkaitan dengan cagar budaya. Kenapa kami membuat film dokumenter tersebut? Agar diketahui tidak hanya oleh masyarakat Kota Serang, tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia bahwa kita memiliki cagar budaya yang harus dilindungi oleh kita semua. Dan juga oleh generasi muda, anak-anak kita agar mendapatkan informasi tentang cagar budaya yang ada di Banten, khususnya di Kota Serang. Kota Serang, Ejek Kendor. Mudah-mudahan dengan peran serta dari pemerintah daerah ini, keberadaan ketiga situs ini kedepannya menjadi lebih baik.